Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil dengan nomor NPM 10 12 0470. Saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku konsumen di era digital. Digital telah dan akan terus mengubah tren sosial seiring dengan berjalannya waktu, yang tentu akan mempengaruhi perilaku dan permintaan konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen mungkin sulit dipahami atau bahkan dikenali. Tetapi seorang Mascaster perlu menyadari, mengubah, dan menyesuaikan layanan sesuai dengan keinginan pelanggan mereka adalah keharusan. Lalu apa saja perilaku konsumen yang ada di era digital seperti sekarang? Yang pertama adalah menetapkan standar. Yang kedua adalah toleransi pelanggan. Kebiasaan seperti ini akhirnya mengubah perilaku pada periklanan dalam memasarkan produknya. Salah satu contohnya adalah kemunculan e-commerce yang membuat kegiatan berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis tanpa harus beranjak dari tempat tinggal. Jika pada beberapa tahun lalu teknik pemasaran dilakukan dengan metode konvensional melalui media cetak kemudian beriklan melalui media daring, kini metode yang digunakan pun berubah. Dan pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dampak revolusi digital terhadap perilaku konsumen yaitu: A. Konsumen memiliki power atau kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. B. Konsumen memiliki akses informasi yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan C. Pertukaran antara marketer dan pelanggan meningkatkan interaksi langsung antara kedua belah pihak. Karakter konsumen di era digital. Yang pertama, snob. Golongan snob ini adalah golongan di mana konsumen menjadi sangat pemilih. Golongan ini sangat memilih untuk menentukan produk dari kualitasnya. Membuat golongan ini, kualitas suatu barang yang ia beli merupakan salah satu yang dapat meningkatkan status sosialnya. Contohnya ada seorang wanita sosialita yang ingin membeli tas, maka ia akan memilih tas bermerek dan tidak membeli yang triun. Bagi para wanita sosialita, memiliki tas bermerek dapat meningkatkan status sosial menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang B, smart. Golongan smart ini merupakan golongan yang perhitungan. Golongan ini dalam memilih produk selalu memperhatikan nilai-nilai yang diberikan oleh suatu produk. Konsumen pada golongan ini memperhatikan keuntungan yang didapat lalu dibandingkan dengan harga sebuah handphone. Orang tersebut akan melihat harga dan kualitas lalu dibandingkan ada dua merek handphone dengan harga mahal namun jarang mengalami kerusakan dan handphone murah namun sering rusak dan error, maka orang tersebut akan memilih handphone dengan harga mahal namun pengeluaran ke depan untuk servis lebih sedikit. Dan C, dem. Golongan dem ini merupakan golongan yang bukan pemilih tetapi memiliki satu prinsip yang selalu ia gunakan. Konsumen pada golongan ini tidak terlihat kualitas, nilai, ataupun benefit yang akan didapatkan. Konsumen golongan ini membeli suatu produk yang dengan melihat harga yang paling murah. Saat produk tersebut memiliki harga murah, maka dengan mudah juga mereka akan membelinya. Contoh, untuk golongan dam ini ada orang yang ingin membeli sepatu. Orang tersebut tidak akan mencari sepatu dengan harga yang mahal, namun mereka akan membeli sepatu harga murah walaupun sepatu tersebut akan cepat rusak.
Selanjutnya, segmentasi pasar berdasarkan letak geografi di era digital marketing. Yang pertama, segmentasi berdasarkan letak geografi. Dan yang kedua, segmentasi berdasarkan demografi. Dan yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengenali perilaku konsumen Anda dalam berbelanja di era digital? Pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Yang kedua, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Dan yang ketiga, menyukai personalisasi. 4. Tidak ingin tertinggal tren. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan bahasa yang kurang enak di pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.